Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri, salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya, jenis pajak. Berdasarkan instansi pemungut, yang pertama pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan kantor inspeksi pajak di berbagai daerah. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan, serta pajak migas. Yang kedua, pajak daerah atau lokal, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terbatas hanya untuk daerah itu sendiri dan dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Contohnya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jenis pajak berdasarkan sifat. Yang pertama, pajak subjektif. Merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan kondisi wajib pajak, di mana besar kecilnya akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua, pajak objektif. Merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, bea materai, dan bea masuk. Kemudian jenis pungutan resmi lain selain pajak. Yang pertama ada retribusi. Merupakan pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata. Contohnya retribusi jalan tol, retribusi listrik, dan pasar. Kemudian bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan pungutan atas barang-barang yang masuk ke daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu ataupun berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan atas barang-barang yang keluar dari daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu ataupun berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Yang ketiga, bea materai merupakan pungutan yang dikenakan pada dokumen yang menggunakan materai. Keempat, cukai merupakan pungutan yang dikenakan untuk barang-barang tertentu, contohnya tembakau, alkohol, gula, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, iuran merupakan pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung kepada suatu kelompok atau golongan pembayar. Selanjutnya, mari kita perhatikan tabel perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, dari dasar hukum. Pajak ini berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi lain berdasarkan PP, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, dari balas jasa. Kalau pajak ini tidak langsung,
sedangkan pungutan resmi lain diterima secara langsung. Yang ketiga, objek pemungutan. Pajak berlaku umum pada semua orang yang mempunyai syarat, sedangkan pungutan resmi lain berlaku pada pengguna jasa pemerintah. Yang keempat, sifat dan sanksi. Pajak bersifat memaksa dan bagi yang tidak membayar akan mendapatkan sanksi secara yuridis atau hukum. Sedangkan pungutan resmi lain, pungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan akhir diserahkan pada yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Yang kelima, lembaga pemungut. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah, sedangkan pungutan resmi lain hanya dipungut oleh pemerintah daerah. Keenam, cara perhitungan. Pajak dapat dihitung sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi lain dihitung oleh aparatur pemerintah. Ketujuh, jatuh tempo. Kalau pajak, jatuh temponya sesuai tahun pajak, sedangkan pungutan resmi lain sesuai dengan pemakaian. 8. Surat ketetapan atau KOHIR. Untuk pajak terdapat surat ketetapan pajak, sedangkan untuk pungutan resmi lain tidak terdapat KOHIR. Selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter. Menunjukkan pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara melalui pengumpulan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara dan digunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Fungsi alokasi menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi merupakan fungsi pemerataan yang menunjukkan pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi regulasi. Fungsi ini memaknai pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam ranah sosial dan ekonomi. Fungsi stabilisasi. Pajak merupakan alat bantu guna menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara. Kemudian manfaat pajak. Bagi negara, pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Dan pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Selanjutnya, manfaat pajak bagi masyarakat, yaitu pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain. Pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik. Pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup. Pajak juga dipakai untuk pelayanan demokrasi seperti pemilu. Demikian pengertian, jenis, fungsi, dan manfaat pajak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.